Halo adik-adik, berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak dengan Kak Mita. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh membangunkan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami ingin bersatu hati dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, mari kita bernyanyi Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita bermazmur. Kita buka mazmurnya ya, dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu
dan Kak Opi dalam ibadah online. Tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Yuk, kalau yang belum, ayo cepat disiapkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang sudah siap, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk belajar dari firman-Mu. Memberkati setiap kami, memberkati Kak Upi juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang adik-adik, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau belajar dari kitab Amsal. Sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu, bentar bantu Mama ya. Ma, bantu Ma cari kitab Amsal. Amsal 1 ayat 8. Satu ayat saja kita mau baca dari situ ya. Sudah? Yuk. Kalau yang belum nemu, adik-adik nggak apa-apa, dengarkan ya. Oke, Kak Upi akan bacakan ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, di sini siapa yang masih punya papa sama mama? Kak Upi yakin adik-adik di sini yang Kak Upi tahu semua punya papa, punya mama, ya kan? Kalau di rumah kita sering ketemunya sama mama, karena papa kadang-kadang pagi-pagi sudah berangkat kerja, terus waktu pulang sudah malam, kita sudah tidur, jarang ketemu papa. Yang paling sering ketemu sama mama. Nah, jadi kalau dari Amsal 1 ini, kalau sama kita sekarang, mungkin papa tidak terlalu banyak cerewetnya untuk mendidik kita anak-anak. Lebih banyak mama yang cerewet mendidik kita. Kita bilangnya cerewet ya, padahal enggak loh adik-adik. Mama itu sayang sama kita, papa itu sayang sama kita. Nah, sebelum Kak Upi lanjut, Kak Upi mau ajak adik-adik lihat cerita tentang seorang raja, tapi raja ini kebetulan deketnya sama papanya. Jadi dia selalu dengarkan kalau papanya mengingatkan dia, mengajar dia. Kita mau sama-sama lihat yuk, raja siapa sih? Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan."
Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggalah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, adik-adik, tadi tuh cerita tentang si Raja Salomo. Raja Salomo ini dekat sama papanya. Jadi, dia selalu mendengarkan papanya. Kalau papanya bilang, "Ayo Salomo, bangun pagi. Ayo Salomo, makan dulu. Ayo Salomo, waktunya ibadah." Nah, Salomo kecil ini mendengarkan papanya. Jadi, Salomo ini bertumbuh dekat dengan papanya, dekat dengan Tuhan, karena papanya ini mengajarkan Salomo untuk dekat dengan Tuhan. Sama seperti adik-adik juga. Papa, mama, kalau suka mengingatkan adik-adik di rumah, itu berarti papa mama itu sayang sama adik-adik. Supaya adik-adik itu menjadi orang yang baik, orang yang besar. Seperti Salomo. Salomo karena dengar-dengaran sama papa, dengan bicara sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih hikmat, kepandaian, dia bisa mengatasi permasalahan yang sulit, bisa mengambil keputusan yang sulit. Jadi benar loh kata Amsal ini, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi adik-adik jangan suka ngomel. Kalau misalnya mama di rumah cerewet, "Aduh masih ngantuk, mama ini pagi-pagi sudah ribut. Ayo Grace, bangun, waktunya sekolah, ayo mandi." Padahal masih ngantuk. Atau mama ada juga yang cerewet, "Ayo berhenti dulu main HP-nya, makan dulu. Nanti kalau lupa makan sakit perut. Aduh lagi seru, tanggung dikit lagi." Ada yang seperti itu? Aku rasa banyak. Tapi adik-adik, sekali lagi ya, hari ini diingatkan nih lewat kitab Amsal, harus mendengarkan papa dan mama di rumah. Kalau adik-adik sudah bisa melakukan itu, berarti adik-adik sudah menjadi pelaku firman nih. Hebat loh. Padahal susah loh kalau mau ikutin firman. Tapi kalau adik-adik bisa, 2 jempol buat adik-adik. Bisa ya, yang belum bisa mulai hari ini kita belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama dari yang kecil dulu. Kalau mama bilangin, "Ayo tidur, sudah malam." Tidur.
Sudah, berhenti dulu main gamenya. Berhenti dulu. Ayo mandi, sudah sore, baunya sudah kecut. Langsung berangkat mandi, nggak pakai tawar-tawar. Nanti lama masih enak nih main gamenya. Nanti lama lagi seru nonton TV-nya, nggak mau tidur. Mulai sekarang coba di stop ya. Jadi begitu mama bilang, adik-adik yang nurutin. Papa bilang apa? Adik-adik yang nurutin. Walaupun pagi-pagi masih malas, kalau mau bangun pagi masih ngantuk, harus paksa dirinya, harus dengarkan mama. Mama bilang bangun, ayo bangun. Papa bilang ayo ibadah, ayo ibadah. Jadi mulai dari kecil adik-adik belajar mendengarkan nasihat perkataan dari papa mama. Bisa ya? Pasti bisa. Kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan membantu kita untuk kita menjadi anak yang dengar-dengaran papa dan mama, terlebih kepada Tuhan. Oke adik-adik? Iya. Nah, cerita Alkitab kita hari ini sampai di sini. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah diingatkan untuk kami boleh selalu mendengarkan setiap nasihat yang disampaikan oleh papa atau mama di rumah. Kami mau belajar menjadi anak yang dengar-dengaran kepada papa, mama, guru di sekolah, kakak-kakak lain di gereja. Tuhan kiranya mau menolong kami, menguatkan kami, membantu kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada papa, mama, dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman yang sudah boleh kami nikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita bernyanyi, Aku bawa dan berikan. Nah, mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sampailah kita di akhir ibadah kita hari ini. Ya, kita mau sama-sama berdoa menutup ibadah pagi hari ini. Yuk semuanya, adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah boleh belajar dari firman Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan atas ibadah kami pagi ini. Kami mengucap syukur atas ibadah kami pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.